Pemahaman malam ini saya ingin mengantarkan para jamaah untuk memahami lebih jauh hubungan antara ilmu neuroscience atau ilmu tentang otak manusia dengan apa yang disebut dengan Al-Quranil Karim. Hal yang lain yang saya ingin buktikan, bagaimana peran ilmu neuroscience atau sujud ini terhadap berbagai keseimbangan, bahwa pada saat kita sujud, posisi otak kita itu lebih rendah dari jantung. Kita tahu jantung adalah pompa otomatis yang dirangsang oleh sistem parasimpatik. Jadi pada saat jantung itu berdetak secara otomatis, tidak diperintah, dia selalu memompakan diri. Nah, pada saat-saat tertentu, kalau kita tidak pernah bersujud, maka tentu ada area-area tertentu yang ada di kepala kita yang lebih tinggi posisinya dari jantung, tidak menerima cukup saturasi oksigen atau tidak cukup aliran darah ke situ. Oleh karena itu, pada saat kita bersujud, posisi jantung lebih tinggi dari posisi otak kita, maka manifestasinya tentu selain jantungnya menekan darah ke seluruh tubuh, juga ke otak. Tetapi karena bantuan gravitasi bumi, maka tentu alirannya lebih kencang. Mudah saja dilihat, kalau kita ngambil selang, kita sorong ke atas, maka dia tidak akan seperti air mancur, tidak setinggi mungkin. Tapi kalau disorong ke bawah begini, karena dua manifestasi, maka tentu desakannya lebih kencang ke otak. Dan ini punya manifestasi Bapak Ibu sekalian pada saat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Masiril muslimin yang berbahagia, pada malam hari ini kita sama-sama telah melaksanakan salat Isya, dan insya Allah sebentar akan melanjutkan dengan salat tarawih. Izinkanlah sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal-hal yang semoga bisa bermanfaat bagi menambah keimanan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu Allah di surat Al-Baqarah ayat 31 menjelaskan bahwa kita diminta untuk beribadah. Salah satu ibadah yang sangat penting yaitu ibadah bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa, di mana pada saat kita berpuasa ini bukan hanya menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga umat-umat sebelumnya. Kemudian juga kita pahamin bahwa di surat At-Taha ayat 14 Allah berfirman, ana fa'budi wa aqimis sholata lisikri. Sembahlah aku, kata Allah, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tentu kita sama-sama pahamin bahwa salah satu rukun Islam yaitu melaksanakan sholat, dan konteks sholat ini
sebetulnya merupakan hal yang sangat penting karena merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan umat, kebutuhan seluruh insan yang ada di muka bumi ini. Kenapa menjadi kebutuhan? Karena pada prinsipnya fitrah kita adalah makhluk. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu terpatri dalam basic insting kita atau prinsip dasar kemanusiaan kita untuk selalu mengabdi kepada Sang Pencipta atau Al-Khaliq. Oleh karena itu di surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berkata, wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman di dalam Al-Quran menjelaskan, dan ingatlah ketika Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini, dan khalifah di permukaan bumi yang akan diciptakan itu yang namanya manusia. Kenapa diciptakan kepada manusia? Karena manusia punya keunikan, manusia punya kelebihan, manusia punya keunggulan dibanding makhluk-makhluk lainnya. Kalau kita merujuk kepada baik itu hadis maupun Al-Quran, secara tegas Allah mengatakan bahwa makhluk yang namanya manusia itu punya keunggulan. Keunggulannya terletak pada hal yang sangat prinsip yang kita sebut dengan al-aqli atau akal budi. Dan kalau kita berbicara tentang akal, tentu kita paham betul letaknya di dalam tempurung kepala kita. Dalam tempurung kepala kita itu sangat berbeda apa yang kita sebut berbagai jenis makhluk-makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Taruhlah kalau kita berbicara tentang binatang tentu memiliki juga yang disebut otak, memiliki sebuah zat yang ada dalam tubuhnya, tapi kemampuannya berbeda dengan kemampuan otak manusia. Oleh karena itu, dalam pemahaman malam ini saya ingin mengantarkan para jamaah untuk memahami lebih jauh hubungan antara ilmu neuroscience atau ilmu tentang otak manusia dengan apa yang disebut dengan Al-Quranil Karim. Nah, kita taruh contoh bahwa kalau hanya sekedar berdasarkan ukurannya, otak kita itu kita melihat sebetulnya tidak lebih besar dari otaknya gajah. Tetapi kemampuan kita punya hal yang spesifik yang saya sebutkan sebagai seorang peneliti neuroscience atau peneliti tentang otak. Jumlah sel-sel yang ada di dalam otak kita itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, jumlahnya 10 pangkat 12 lebih. Artinya ratusan miliar jumlahnya. Dan dari jumlah ini mau dikatakan berarti kalau kita bandingin dengan jumlah penduduk dunia yang hanya sekitar 8 miliar, itu jauh di atas jumlah penduduk bumi ini. Bisa kita sebut sampai dengan 112 kali lebih banyak. Itu sel-sel di dalam otak kita. Tetapi ada hal yang unik dari otak ini sendiri, yaitu kemampuannya. Di dalam otak ini memiliki 3 hal yang sangat penting. Yang pertama yang kita sebut dengan sinaptik itu sendiri. Sinaptik adalah artinya hubungan antara satu sel saraf dengan saraf yang lainnya. Itu jumlahnya minimal 10.000. Jadi kalau 10.000 dikali ratusan miliar, jumlahnya tentu adalah
ribuan triliun koneksi. Nah, kelebihan inilah yang kita sebutkan kenapa kita menjadi sangat spesifik. Oleh karena itu kita menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah kita memiliki kebudayaan. Kita mampu menghasilkan karya, bukan hanya karya seni, tetapi juga karya-karya yang monumental, bahkan apa yang belum dipikirkan sebelumnya. Sekarang ini kita bisa saksikan manusia sudah bisa terbang, bahkan bisa menembus antariksa, jagat raya yang luasnya luar biasa. Kemudian pengetahuan kita mampu mengantarkan manusia kepada hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Nah, namun kelebihan ini sebagai khalifah tentu ada tanggung jawab kita. Sebagai khalifah yang punya kelebihan, khalifah yang punya keluarbiasaan, tentu ini bisa menimbulkan rasa keangkuhan, rasa sombong, rasa serba bisa dan segalanya. Oleh karena itu kalau kita melihat sejarah umat manusia, sangat banyak para pemimpin-pemimpin yang raja-raja sebelum kita yang bahkan memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Taruhlah misalnya Fir'aun. Itu karena manifestasi daripada keangkuhan yang dimiliki, karena dia punya yang makhluk yang namanya manusia itu selain mulia, dia juga punya kemampuan berkuasa, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan berbagai macam hal. Dalam konteks itulah saya ingin mengantarkan hubungan antara kehebatan yang namanya manusia yang memiliki keunggulan otak yang luar biasa dengan hubungannya bagaimana kita menjadi tawaddu, merasa yakin atas kebesaran Allah. Jangan memproklamasikan dirinya kita sebagai apa yang disebut dengan Tuhan, karena kita bukan Tuhan. Sehebat-hebat manusia punya keterbatasan. Sehebat-hebat manusia ada masa hidupnya, ada masanya untuk meninggal, dan ada masanya dia jaya, ada masanya terwujud. Oleh karena itu sangat benar apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran bahwa ana fa'budinya wa aqimis sholata li zikrillah. Untuk menjadikan keseimbangan jiwa itu, maka kita harus menyembah Allah. Dan oleh karena itu sembahlah Allah dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi dengan kita selalu salat, kita beribadah, keunggulan kehebatan yang dimiliki oleh kemampuan manusia yang disebut dengan kapasitas kemampuan otaknya yang sudah disahkan sebagai khalifah, yang menyahkan kita, yang mengangkat kita sebagai khalifah adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan kita. Tetapi kita harus tahu diri, kita bukan Al-Khaliq, artinya kita bukan pemilik, kita bukan pencipta, kita hanya sebagai wakil Allah di permukaan bumi ini untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita melihat aspek ibadah tadi, maka ada sebuah gerakan yang sangat-sangat fundamental dan sangat penting yang kita sebut dengan sujud. Tentu kita tahu bahwa salah satu rukun yang paling penting pada saat kita menjalankan ibadah sholat adalah sujud. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Al-Alaq ayat 19, wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu pada Allah, dalam konteks bahwa tempat terdekat kita pada saat kita mendekatkan diri pada Al-Khaliq, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada saat kita sujud. Oleh karena itu, apa sih keunggulan sujud ini? Apa manifestasinya? Apa pentingnya dalam konteks selain konteks spiritual, konteks syariah,
dan konteks ilmu neuroscience. Rasulullah lewat hadis riwayat Muslim bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah pada saat sedang bersujud. Tentu instrumen ini sangat penting. Tentu sujud ini merupakan hal yang sangat-sangat spesial. Sebagai hamba Allah, kita datang ke sini melakukan ibadah sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Ada hal yang paling atau intinya pada saat kita melakukan ibadah tersebut adalah pada saat sujud. Nah, saya ingin mengantarkan bagaimana pemahaman konteks ilmu neuroscience atau ilmu yang mempelajari tentang otak manusia, hubungannya dengan sujud. Tentu ini hal yang luar biasa para jamaah yang kami hormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28. Allazi amanu wa tahma'innu qulubuhum bisikrillah. Allah bisikrillahi tahma'innul qulub. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Saya ingin membahasnya dulu dalam konteks hubungan ketentraman dengan apa yang kita sebut dengan ilmu tentang neuroscience ini. Bapak Ibu sekalian, kita sadar salah satu contoh yang paling real dalam hidup ini, tidak pernah ada orang yang dalam hidupnya selalu bahagia. Tidak pernah ada orang dalam hidupnya selalu gembira. Pasti ada saat-saatnya orang bilang bete atau sedih atau bahkan ketakutan dan cemas. Oleh karena itu, kalau di dalam Al-Quran ini sangat tegas bahwa dengan beribadah maka hati kita jadi tentram. Nah, kenapa bisa menjadi tentram? Karena di situ ilmu neuroscience sangat menjelaskan ada dua prinsip di dalam sistem saraf kita. Ada yang kita sebut dengan saraf simpatik dan ada saraf parasimpatik. Saraf simpatik kalau dalam konteks pembuluh darah, dia kerjanya bagaimana supaya terjadi kontraksi. Kemudian pada saat demikian lawannya bisa menyebabkan relaksasi. Hal yang lain, di dalam otak kita sel-sel saraf yang jumlahnya ribuan triliun koneksi yang ada dalam otak kita, dia terbagi atas dua. Ada yang disebut dengan sel-sel saraf perangsang yang dikode oleh sangat spesial neurotransmitter yang kita sebut dengan glutamanergic. Jadi itu semacam gasnya mobil di otak kita yang ribuan triliun koneksi itu, dia ada keseimbangan. Ada yang berfungsi sebagai memerankan peran untuk seolah-olah kita ambisi terus, gas terus, pokoknya jalan terus, tapi ternyata ada keseimbangan lainnya yang kita sebut dengan saraf-saraf yang intinya parasimpatik, yaitu saraf-saraf atau neuron-neuron yang mengandung inhibitory neuron atau sel-sel penghambat, sel-sel yang membuat rem. Nah, keseimbangan inilah yang bermanifestasi kita menjadi tidak tentram. Kalau dia keseimbangannya terjadi, maka tentu perasaan kita tentram, dan itu sangat bermanifestasi hubungannya pada saat kita melakukan sujud. Bapak Ibu sekalian, itu terjadi suatu proses keseimbangan harmoni yang luar biasa. Kita lakukan dalam riset-riset di laboratorium dan riset-riset berbasis pasien-pasien yang ada di rumah sakit, baik di rumah sakit jiwa maupun di rumah sakit yang memahami itu.
pada saat orang menjelang kesakitan luar biasa, pada saat dia mengingat Allah dan bahkan dia bisa sholat secara khusyuk, rasa sakitnya, rasa nyerinya hilang. Apa maknanya? Bahwa terjadi keseimbangan neurotransmitter di dalam tubuh kita dengan hanya melakukan sholat atau melakukan ibadah yang sangat spesial, yang orang-orang umum mengatakan proses healing. Ini terbukti bukan hanya dalam konteks keseimbangan psikologi tadi, tapi juga dalam konteks kalau kita melakukan riset-riset berbasis laboratorium. Bapak, Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, hal yang lain yang saya ingin buktikan bagaimana peran ilmu neuroscience atau sujud ini terhadap berbagai keseimbangan, bahwa pada saat kita sujud, posisi otak kita itu lebih rendah dari jantung. Kita tahu jantung adalah pompa otomatik yang dirangsang oleh sistem parasimpatik. Jadi pada saat jantung itu berdetak secara otomatis, tidak diperintah, dia selalu memompakan diri. Nah, pada saat-saat tertentu, kalau kita tidak pernah bersujud, maka tentu ada area-area tertentu yang ada di kepala kita yang lebih tinggi posisinya dari jantung, tidak menerima cukup saturasi oksigen atau tidak cukup aliran darah ke situ. Oleh karena itu, pada saat kita bersujud, posisi jantung lebih tinggi dari posisi otak kita, maka manifestasinya tentu selain jantungnya menekan darah ke seluruh tubuh, juga ke otak. Tetapi karena bantuan gravitasi bumi, maka tentu alirannya lebih kencang. Mudah saja dilihat, kalau kita ngambil selang, kita sorong ke atas, maka dia tidak akan seperti air mancur, tidak setinggi mungkin. Tapi kalau disorong ke bawah begini, karena dua manifestasi, maka tentu desakannya lebih kencang ke otak. Dan ini punya manifestasi, Bapak Ibu sekalian, pada saat sujud. Ada area-area tertentu di dalam otak kita yang disebut dengan prelimbik atau sublimbik yang punya elastisitas terlalu kencang. Jadi dengan desakan tertentu, maka aliran darah itu sampai ke sana. Jadi sujud itu sangat bermanifestasi, sangat penting. Dan manfaatnya apa? Karena darah sampai ke situ, darah bawa oksigen, darah bawa semua zat-zat yang dibutuhkan. Dampaknya adalah kebutuhan saturasi oksigen kita lebih terpenuhi. Dan apa dampak berikutnya? Ini bisa mencegah beberapa penyakit dalam riset-risetnya. Taruhlah contohnya penyakit pikun atau demensia, penyakit Alzheimer bisa tercegah dengan sujud. Jadi maknanya sujud luar biasa manifestasinya dalam konteks ilmu neuroscience, dalam konteks hubungannya dengan vaskularisasi. Hal yang berikutnya yang saya ingin sampaikan, manfaatnya, keunggulannya, pada saat kita sujud, maka kita berbicara tadi bahwa sistem saraf kita yang jumlahnya sangat banyak tadi, yang menentukan perasaan, pemikiran kita dan sebagainya, tentu akan bermanifestasi hal yang lebih spesifik lagi. 3 proses yang terjadi. Apa itu yang terjadi di otak kita? Yaitu proses yang kita sebut neurogenesis dan neuroplasticity, sertain juga itu neurokompensasi. Nah, kita mau bahas dulu manfaatnya, hubungannya dengan neurogenesis. Pada saat kita berpuasa dan kita juga rajin menjalankan sholat, pada saat ibadah puasa tentu sujud kita lebih banyak.
dan itu ternyata bisa merangsang sel-sel otak yang banyak itu tadi mati, kemudian berganti menjadi sel-sel baru yang lebih baik, kan begitu. Jadi ada proses perbaharuan sel-sel di otak. Berikutnya tentu punya manfaat lain, jaringan koneksinya lebih fresh, yang disebut neuroplasticity sinaptik, dan yang ketiga adalah neurokompensasi. Jadi dengan konteks seperti itulah maka besar sekali peran manfaat kita pada saat sujud, Bapak Ibu sekalian, bisa memperbaiki otak kita dan otak kita bisa semakin sehat. Kemudian ada hal yang lain lagi dalam konteks seperti itu. Selain ketentraman jiwa, menghilangkan rasa keangkuhan dan kesombongan kita, pada saat kita sujud, Bapak Ibu sekalian, sistem elektrik di otak kita itu seperti mengalami recharge atau di-charger kembali, bahkan mencegah terjadinya kosletan. Ingat nggak, ini gedung kita sangat tinggi, ada groundnya kan? Ada ground yang mencegah apa? Supaya kilat tidak menyambar puncaknya masjid ini. Nah, seperti itu juga lah dalam konteks koneksi di otak kita. Pada saat kita sujud, itu semacam selain menghilangkan rasa kesombongan, keangkuhan dan sebagainya, ternyata ada manifestasi elektromagnetiknya, yaitu menjadi manifestasi yang sangat spesifik dan sangat spesial, mencegah terjadinya koslet di dalam otak kita. Apa itu koslet? Ya error. Kalau error apa? Macam-macam. Stres. Setelah stres apa? Ya macam-macam, bisa jadi sakit kan? Bisa tidak ada sebabnya tiba-tiba marah-marah. Dan itu sangat berbahaya. Jadi itu manifestasi secara ilmiah kenapa pentingnya kita melakukan sujud. Dan sujud ini ternyata sangat diperkuat oleh Al-Quran. Oleh karena itu, maka baik secara ilmiah, secara spiritual maupun secara kesehatan, setelah terbukti sujud memiliki manfaat manifestasi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kuncinya kalau mau sehat, mau tidak error, perbanyaklah sujud. Apalagi dibarengi dengan puasa, luar biasa berkah Ramadan ini. Jadi harapan kami mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, menambah iman dan menambah semangat untuk beribadah, khususnya melaksanakan sujud. Akhirnya saya ingin mau sampaikan ayat yang kami sadur dari Al-Quran, yaitu qad afahal mu'minun allazina hum fi sholatin khusyu'. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Surat Al-Mu'minin ayat 1 dan 2. Jadi dengan demikian, kalau kita sudah sehat, kita semuanya bisa menjadi hamba Allah yang mukminin, hamba Allah yang khusyuk dalam salatnya, sehingga insya Allah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tercapai. Semoga pada saat bulan Ramadan ini, mari memperbanyak sujud, mari memperbanyak ibadah, mari memperbanyak ibadah-ibadah, baik puasa, charity atau zakat, dan tentu adalah ibadah sujud atau ibadah sholat sangat-sangat penting. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermakna, bisa berbahagia. Di bulan Ramadan ini memberi berkah yang sangat besar. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.